Habis itu saya ketemu suami saya, dia datang ke kota yang ditujunya. Saya ngelihat memang anak Tuhan Yesus itu kalau memang bercinta Tuhan tuh pribadinya beda ya. Pada saat dia berdoa, saya ngeliat ini orang berdoa makan aja kusyuk banget gitu loh. Kok aku sebagai anak Allah, kok aku nggak bisa nunjukin gitu loh. Dia ibadah, terus saya ngelihat pribadinya tuh baik banget gitu loh. Saya ngelihat ada sesuatu, ini siapa sih orang ini? Saya bilang, karena saya dulu suka berdukun, saya pergi ke dukun. Saya bilang sama dukun saya, ini siapa? Terus kata dukun saya bilang gini, ini ada laki-laki yang jagain dia pakai baju putih. Terus kayaknya orang tua gitu, dia bilang yang jagain suami saya ini pakai baju putih, dia kuat katanya kayak gitu. Saya nggak tahu baju putih itu apa gitu. Saya bilang, ini orang bisa nggak buat saya bilang kayak gitu. Apakah saya jodoh sama dia? Ini ada 2 laki-laki nih yang suka sama saya bingung, saya bilang gitu. Terus, kamu akan berjodoh sama dia, ini kuat banget yang pegang dia. Saya pikir dia pakai dukun juga suami saya gitu loh. Saya mikir di situ, dan saya mikir, aduh, kalau sampai kuat dukunnya, otomatis saya bakalan cinta mati nih sama dia. Saya nggak mau dong gitu loh. Tapi saya ngeliat pribadi dia setiap harinya, kok ini orang bagus banget ya, baik banget ya. Akhirnya saya memutuskan lagi untuk pergi cari Tuhan gitu. Tapi di situ suami saya bilang gini, waktu saya masih pacaran, dia bilang kayak gini, saya tidak akan pernah membawa kamu atau memperkenalkan kamu sama Tuhan saya. Dia bilang sama saya. Itu yang selalu saya ingat. Dan saya nggak mau kamu kenal Tuhan saya karena saya. Tapi saya mau kamu kenal Tuhan saya dari kamu sendiri. Pada saat nanti saya mati, kamu akan tetap berjalan dengan Tuhan gitu. Suami saya bilang kayak gitu. Saya ini cowok sombong banget sih gitu loh. Kayak gitu aja nggak bisa. Akhirnya dia tuh, itu berapa bulan ya, sekitar 2 bulan saya bergelut. Saya bandingin ini, saya dengerin firman Tuhan, saya juga dengerin itu biasanya kalau di YouTube itu ada namanya cekcok antara Muslim sama orang Kristen gitu loh. Saya dengerin itu, kok makin puyeng ya bahasa saya, kok makin sakit ya gitu loh. Kok saya makin nggak nyaman gitu loh. Ini apa gitu loh. Saya bingung gitu loh. Dan pengajarannya tuh saling menghina, yang satu lagi menghina, saling ini. Jadi kayak saya bingung tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, tentang apa. Udah deh, saya capek. Saya dengerin lagu rohani, itu saya ngerasa tenang gitu loh. Saya dengerin lagu rohani. Terus dengan apakan ku balas, itu doa, itu lagu yang pertama kali saya dengar gitu. Terus saya dengerin lagu rohani, terus saya bilang, itu berjalan waktu saya cari Tuhan, saya nggak dapetin. Akhirnya saya sholat tahajud. Saya berdoa. Saya bilang kayak gini, ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hamba-Mu yang Kau ciptakan. Aku nggak tahu Kau menganggap aku apa ya Allah. Tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, Kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud, saya doa, mau tidur, saya doa lagi sekali lagi, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Kalau memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya. Saya tidur hari itu, saya nggak dijawab. Besoknya saya ulang lagi sholat tahajud, saya doa lagi. Saya doa, ada beberapa macam doa. Katanya kalau kita doa yang ada beberapa ayat yang kita doain, terus kita basuh ke seluruh tubuh kita, itu kita nggak akan diganggu oleh si iblis gitu. Saya doa, terus saya bilang, saya panggil lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, Kau tunjukkan sama aku kalau dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Tunjukkan, karena aku capek, aku rindu untuk menjadi orang baik. Tunjukkan sama aku. Saya tidur, malam itu juga habis saya berdoa, habis saya sholat, saya tidur.
keesokan harinya saya mimpi, malamnya itu saya mimpi, saya dibawa di mimpi itu saya ada ngeliat sosok badan pakai baju putih, rambutnya hitam tapi dia nggak panjang, rambutnya pendek, terus dia pakai brengos tapi nggak tahu ya, agak samar-samar gitu. Saya begini, hati kecil saya bilang itu Nabi Muhammad. Oke, saya lihat. Terus dia bilang kayak gini, dia ngasih pertanyaan sama saya. Hati kecil saya itu bukan Tuhan Yesus, itu Nabi Muhammad. Oke, saya bilang, ya Vera, yes, kalau kamu masih yakin dengan apa yang kamu pilih ini, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan merasakan apa yang kamu miliki saat ini itu akan lepas. Oke, yang saya pikirkan adalah saat itu saya, mohon maaf ya, karena dulu saya pakai susuk ya, jadi saya ngerasa takut kecantikan saya hilang gitu, atau mungkin saya takut kepedean saya hilang. Saya bilang gini, yes, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Oke, di malam itu saya disiksa, itu disiksanya luar biasa sekali. Itu saya benar-benar sampai sekarang saya merinding, saya masih merasakan siksaan yang saya rasakan itu. Saya diseret, tangan saya diikat, itu digurun, dan itu banyak sekali batu-batu. Saya diseret pakai kuda, kaki saya diikat, tangan saya diikat, mulut saya dibungkam terus diseret. Itu tapi saya nggak berteriak, saya cuma kayak gini. Di hati saya, Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ada. Terus jebret saya bangun lagi, terus dikasih lagi kesempatan, Vera, ini kesempatan buat kamu. Kamu masih mau percaya Tuhan Yesus, kamu terima sebagai Tuhan kamu? Saya bilang gini, dalam hati saya, Tuhan kalau Engkau ada, aku percaya pasti Tuhan tolong aku. Di mimpi itu. Terus itu saya benar-benar disiksa lagi, dan itu siksanya tuh nyawa saya sih, bukan nyawa ya, apa ya, apa yang saya miliki. Dibilang apa yang kamu miliki saat ini, mungkin dengan keuangan kamu, keluarga kamu, semua apa yang saya ambil, saya bilang, sampai apa yang kamu miliki, uang kamu pun saya ambil. Saya bilang kayak gini, oke, saya mau terima Tuhan Yesus bagi Tuhan saya. Jebret, saya benar-benar itu harta saya itu merasa kayak saya miliki saat itu jebret, habis diambil semuanya. Saya ngerasa saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Dan untuk yang ketiga kalinya, saya dikasih kesempatan. Ini kesempatan terakhir buat kamu, Vera. Kalau kamu memang masih mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, saya akan mengambil nyawamu sekaligus apa yang kamu miliki beserta pasanganmu saat ini. Yaitu waktu itu pacar saya, suami saya akan ambil semuanya, apa yang kamu miliki. Itu benar-benar saya ditarik, saya benar-benar, yes, saya bilang gini, yes, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Itu saya kayak ditampar, saya ditarik nyawa saya, dan itu saya masih sekarang tuh ngerasa nyawa saya terbang tuh kayak saya udah mati. Terus jebret saya langsung, saya nggak tahu tuh, saya kayak pingsan. Saya ngeliat ada satu pintu, kayak saya nggak tahu itu apa, cahaya bukan pintu, kayak ada satu, kayak mungkin itu gelap banget dan itu nggak pernah dibuka. Cahayanya itu nerangi saya kayak apa ya, cahaya yang lurus gitu, kayak. Terus saya tuh waktu pingsan saya berdiri, saya ngeliat tuh cahayanya tuh kayak yang awalnya saya ngerasain terangnya itu apa namanya ya, terangnya itu sakit, kok nggak nyaman. Yang ini beda, terangnya tuh membuat hati saya tuh tenang. Saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menjamah saya ngerasa ada sesuatu yang menginginkan saya. Saya ngeliat, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi saya ngeliat sosok dia tuh baju putih, rambutnya panjang, saya nggak tahu seberapa itu, saya lupa, pokoknya rambutnya panjang, dan saya ngeliat, nggak bisa lihat, tapi dia tersenyum. Gimana ya, saya nggak bisa mengatakan wajahnya, saya nggak bisa ngeliat wajahnya, tapi saya, hati kecil saya ngeliat dia tersenyum buat saya gitu. Di situ saya, hati kecil saya bilang, itu Tuhan Yesus. Saya berdiri bangkit, saya bangkit, saya, wow, itu Tuhan. Pertama kali saya ngeliat Tuhan Yesus yang selama ini berapa tahun saya ingin ketemu Tuhan Yesus, dia memperlihatkan saya gitu. Dahsyat sekali. Itu saya pagi-pagi saya bangun, saya telepon dulu suami saya telepon begini, sayang, aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa kamu? Aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa?
aku ketemu Tuhan Yesus tadi malam. Aku cerita semuanya, bla 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 bla, aku ceritain semua sama suami aku, suami saya. Terus suami saya bilang, nggak bisa, aku nggak bisa bawa kamu. Aku nggak mau saat ini kamu karena aku, please. Dia bilang, dia tetap kekeh kayak gitu. It's okay, kamu nggak mau cari, saya cari sendiri. Saya cari pendeta, saya minta tolong sama teman saya, yaitu waktu itu saya punya teman langganan salon saya, yaitu dia sering pokoknya mengerti tentang kecantikan lah, dia yang bantu saya. Akhirnya saya minta tolong, saya pengen ketemu pendeta. Dia shock, kok tiba-tiba nih orang yang rajin sholat, yang rajin deket sama Tuhan, kayak nggak mungkin lah kamu tuh bisa pindah gitu, kok tiba-tiba bisa pindah keyakinan cari pendeta gitu loh. Saya minta tolong, mohon dong, aku mohon pertemuan aku sama pendeta, aku pengen banget ketemu pendeta, aku pengen dibaptis. Akhirnya dia mau gitu loh. Dia juga takut sih memperkenalkan pendeta. Akhirnya saya dikenalkan satu pendeta, puji Tuhan kita ketemu. Dan pendeta itu juga nggak langsung bilang, saya ceritain semuanya. Dia bilang gini, Pak, saya mau dibaptis dong, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, pokoknya lagi on fire banget itu. Pendetanya bilang kayak gini, nggak segampang itu ikut Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak, ikut Tuhan Yesus itu bukan saat kamu, oke, saat ini kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan senang. No, tapi ikut Tuhan Yesus tuh kamu harus memikul salibnya. Saya mikir mikul salib itu, apakah saya bawa beban salib harus ketemu Tuhan atau bagaimana gitu, saya mikir gitu kan. Dan ternyata mikul salib itu bukan seperti itu. Maksudnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kata pendeta, itu ya kamu harus bisa terima. Tapi percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, Tuhan pasti tolong. Karena setiap masalah kamu itu Tuhan membentuk pribadi kamu. It's okay. Saya takut awalnya. Aduh gimana ya? Yesus gimana Pak? Saya takut ya Pak. Saya bilang kayak gitu. Ya udah. Kalau kayak gitu, kamu belajar dulu ya selama 3 bulan. Waduh, saya belajar 3 bulan itu nggak gampang. Itu kiri kanan yang mengatakan saya kafir, saya dijauhi dari teman-teman saya dihina, saya dimaki, pokoknya teman-teman saya tuh jauh semuanya nggak ada yang mau kenal saya. Saya sedih waktu itu. Kenapa saya nggak didukung? Kenapa saya memilih pilihan saya malah digini? Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa saya dijauhin, asal saya nggak dijauhin Tuhan saya bilang. Saya belajar selama 3 bulan, puji Tuhan, saya dibaptis dan itu saya seneng banget, senengnya luar biasa. Saya terima Tuhan Yesus dan saya jadi anak Tuhan. Dan bukan sampai di sini kebaikan Tuhan yang saya alami, proses demi proses yang saya keras kepala, saya suka berdukun, saya suka narkoba, saya suka selingkuh. Waktu saya sama pacar saya dulu, saya suka selingkuhin. Di sini benar-benar saya diubahkan satu persatu sama Tuhan, satu persatu sampai saya jadi seperti ini, gitu loh. Dari pribadi saya yang keras kepala, yang nggak bisa diatur, yang saya ngerasa sombong, angkuh, Tuhan ubahkan perlahan pribadi saya. Saya biasanya sombong, sekarang Tuhan ambil semuanya, saya diubahkan jadi pribadi yang baik. Yang kedua, saya suka berdukun, langsung diputuskan, saya ikut pelepasan, dibuang, saya nggak tahu lagi. Saya biasanya kalau sedih saya pergi ke dukun, kalau sekarang saya kalau sedih saya curhat sama Tuhan, saya pujian, saya baca firman. Dan ketiga, pribadi saya yang yang suka narkoba, saya terlepas dan sedikit pun saya nggak pernah terbesit namanya ingat ataupun pengen coba itu namanya narkoba. Dan yang keempat, yang biasanya saya nggak bisa, kalau saya nggak nyaman, saya pasti akan selingkuh gitu. Dan itu benar-benar hilang di mata, di kepala saya terbesit. Saya ngerasa suami saya adalah suami yang terbaik seluruh dunia gitu loh. Dan benar-benar Tuhan Yesus mengubahkan saya luar biasa. Sampai detik ini saya jadi seperti itu juga karena Tuhan. Dan kembali lagi nggak sampai di situ, waktu saya ikut Tuhan Yesus nggak gampang. Yes, benar kata pendeta kemarin. Kita akan susah, benar, saya hidup susah. Rumah saya sampai mau dijual, karena itu benar-benar di masa kita zonk. Kerjaan suami saya jatuh, saya hancur, saya hamil, harus hutang untuk saya melahirkan anak saya.
saya susahnya minta ampun. Dan Tuhan tolong saya berdoa, Tuhan sediakan sampai rumah saya mau disita bang kurang berapa hari lagi. Saya mesbah doa, saya doa sama Tuhan bersama keluarga saya. Tuhan tolong lagi, ada orang baik yang mau membantu saya dan suami saya tanpa ada embel-embel apapun, dibantu rumah saya dilunasin hutang-hutang suami saya. Dan untuk kedua kalinya, sekian kalinya Tuhan bantu saya lagi dalam segala hal. Waktu mama saya sakit, Tuhan sembuhkan, dan puji Tuhan mama saya, paman saya, tante saya, dan adik saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan beruntun lagi gitu. Dan beberapa orang juga yang pernah saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang puji Tuhan dia juga percaya. Nggak tahu nih, Tuhan itu baik banget. Dan yang saya nggak mungkin dijadikan pribadi yang seperti ini, saya merasakan saya ada sosok seorang ayah yang ada dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan Yesus. Saya sudah nggak merasa sakit hati lagi. Saya nggak punya dendam sama mama papa saya. Saya nggak punya sedih lagi, karena saya diajarkan sama Tuhan untuk mengasihi. Saya diajarkan Tuhan untuk mengampuni teman-teman saya. Saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan banyak sekali yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan mama saya yang awalnya dibilangnya haram kalau sampai dia meninggal, dia nggak mau dimandiin oleh saya. Dan puji Tuhan mama saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan hari demi hari pribadi mama saya yang kurang baik dulu, sekarang jadi puji Tuhan lebih baik lagi. Terus saya pribadi, suami saya gitu loh. Jadi Tuhan itu baik banget. Memang benar ikut Tuhan Yesus itu nggak sempurna perjalanannya. Tapi percayalah, ikut Tuhan itu benar-benar jalan yang terbaik. Kenapa? Pribadi yang buruk diperbaiki sama Tuhan. Kita dari sampah Tuhan hapuskan, dia nggak mikirin apa-apa. Dan dia mengangkat derajat kita. Bukan menjadi seperti yang kita mau, tapi Tuhan membuat kita menjadi apa yang dia mau gitu loh. Dan yang saya suka dari Tuhan Yesus apa? Saat saya sedih, saat saya menangis, Bapak selalu memeluk saya. Dia selalu bilang, "It's okay anakku, kamu ada dalam genggamanku, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun yang saat ini ada dalam hidupmu, masalahmu, ingat ya, ada aku yang selalu menopangmu." Dan benar ya, Tuhan juga berkatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu yang benar-benar firman Tuhan yang benar-benar membawa saya, oh yes Tuhan yang memilih aku. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan udah Tuhan udah melakukan semua dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik. Percayalah, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang tua, dia adalah sahabat, dia adalah kekasih, dia adalah Tuhan yang benar-benar mengerti perasaan kita. Dan dia benar-benar tahu bagaimana isi hati kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak sayang, no. Tapi itu satu, Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar, untuk proses. Dan yang kedua, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita gitu. Dan itu yang saya rasakan, yang saya terima Tuhan. Dia adalah ayah yang saya terima, saya rasakan. Sampai ini saya gak pernah rasakan seorang ibu dan ayah kasih sayang. Tapi sama Tuhan Yesus, saya dipeluk, saya disayang, saya dimanja. Apapun yang saya curhatin, Bapak selalu dengar. Apapun yang saya doakan, Bapak selalu jawab. Dia selalu ada buat saya dan keluarga saya. Jadi ini kesaksian dari saya, bukan semata-mata kebohongan, tapi ini kesaksian hidup saya yang gak pernah saya ceritakan ke siapapun. Sampai saya diubahkan Tuhan dari masa kecil sampai sekarang. Keluarga saya, teman-teman saya yang mungkin dulu nggak terima saya, semua bilang saya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan keluarga saya juga melihat seperti itu. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ngomong seperti ini buat
teman-teman yang mungkin kehilangan arah, yang sudah kenal Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik banget, dia nggak pernah salah. Dan jangan pernah melukai hati Bapak, karena Bapak itu sayang banget sama kita. Dan buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih bingung, masih gak percaya, percayalah Tuhan Yesus itu nyata. Dan saya udah menerima semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu ada, dia selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tuh benar-benar nggak bisa ngomong ya, karena Tuhan baik banget. Tuhan yang mengubahkan hatiku yang kecewa ini. Tuhan gantikan hati yang baru. Tuhan ubahkan aku menjadi pribadi yang awalnya aku malu untuk bersaksi, tapi saat ini Tuhan ajarkan aku nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena ada aku di sampingmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, aku ada bersamamu. Itu yang Tuhan selalu katakan sama saya. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sudah baik saya dan keluarga saya. Dan terima kasih